Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kembali nama saya Bagus sama Firdaus semester 3 non reguler. Di sini saya akan mencoba mereview kembali mata kuliah hukum pidana lanjut yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nur Aini SHMH dengan asisten dosen Dr. M. Arida Yandi SHMH. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau made plagiar. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau made plagiar ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan made plagiar adalah A. Ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. 2. Ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, penganjur atau withholding, yaitu orang yang mengerjakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran sarana menggunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Kedua, dalam bujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan autor materialis. 3. Pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan dan plagian, 1. Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. 3. Pembuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemindanaan bagi penganjur atau penggerak: 1. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 2. Menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. 3. Pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Bentuk kelima atau made plagiar atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuk secaranya limitatif dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan dalam hal berupa memberikan kesempatan sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu A. Maksimum pidana pokok kurang sepertiga. B. Apabila kejahatan diancam pidana mati seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu: 1. Pemindanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. 2. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 4 merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 231 3 penyimpanan barang-barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.